merupakan sistem pendidikan yang merangkul setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Dikarenakan setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan adil. Pendidikan inklusif memiliki tujuan memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk belajar bersama, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang mendukung perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa PG PAUD angkatan 2023G. Mungkin kami memperkenalkan nama terlebih dahulu ya Kak. Boleh, silakan. Iya, saya Ayudiara Merah Putri. Saya Azita Arya Satya. Saya Keisha Ananda Salihah. Saya Rizky Handayani Warsito. Jadi sebelumnya untuk wawancara lebih jauh lagi, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kakak, mungkin nama dan asal pradiknya kakak. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Fauzi dari Prodi Pendidikan Luar Biasa angkatan 2021. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya kakak sore ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Iya, baik. Jadi tujuan kami untuk mewawancarai kakak yaitu untuk memenuhi tugas UTS kami, yakni untuk mata kuliah inklusi. Sebelum kita mulai terlebih jauh lagi, kami nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk kami lebih mengetahui bagaimana sih pendidikan inklusif itu, dan juga mungkin nanti kakaknya juga menjawabnya dengan enjoy dan juga nyaman ya Kak. Jadi menurut pandangan kakak saja bagaimana begitu. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Boleh, silakan. Ya, pertama-tama, apakah kakak pernah mengalami diskriminasi selama menempuh pendidikan di pendidikan inklusif? Baik. Kalau untuk perguruan tinggi sendiri, pendidikan inklusif yang saya dapatkan sudah baik, namun juga perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi apa yang dijalankan oleh kampus terkait dengan pendidikan inklusif ini sebenarnya sudah berjalan baik, namun ya juga perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Karena masih saya lihat, kalau saya merasakan masih banyak ketimpangan-ketimpangan sosial yang saya hadapi sendiri, khususnya sebagai penyandang disabilitas yang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, atau tepatnya lebih di perguruan tinggi itu sendiri. Ya, tapi lebih condongnya di UNESA sih, seperti itu. Iya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak bagaimana sih tanggapan kakak terkait pendidikan inklusif yang kakak tempuh saat ini? Untuk pendidikan inklusif yang saya tempuh saat ini, yaitu tadi sudah berjalan dengan baik, namun juga perlu ditingkatkan lagi gitu, karena belum bisa menjangkau dari semuanya gitu, terkait dengan aksesibilitas, fasilitas dan yang lainnya itu belum sepenuhnya mendukung untuk pendidikan inklusif secara sepenuhnya ya, yang saya alami ketika berkuliah seperti itu, karena masih banyak fasilitas-fasilitas sendiri di perguruan tinggi sendiri masih belum diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas seperti itu, sehingga kadang kami juga memerlukan bantuan orang lain seperti itu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan kakak ketika berinteraksi dengan teman-teman di kelas? Apakah mereka dapat menerima keberagaman karakteristik yang berbeda? Secara interaksi sebenarnya tidak ada hambatan ya, ini nggak ada yang
kebijakan, cuman ada maaf, untuk secara berkomunikasi mungkin tidak ada, namun hambatan kami ketika beranu dengan mereka adalah dari segi layanan gitu. Jadi kadang teman-teman itu ketika awal berjumpa dengan kami itu bingung mau menempatkan kami itu seperti apa gitu. Takutnya ada yang bilang nanti kesulitan seperti ini itu dan lain sebagainya. Ada juga yang apa itu namanya, mereka yang kadang masih memilih-milih kelompok gitu loh. Ada yang menghindari teman-teman yang disabilitas. Itu tadi yang makanya yang saya katakan di awal, pendidikan inklusif ini belum bisa berjalan sepenuhnya karena masih banyak orang juga di perguruan tinggi, khususnya di teman-teman saya waktu itu juga lebih cenderung ke memilih gitu untuk kelompok karena menghindari teman-teman disabilitas. Karena mungkin kalau ini dari pendapat saya sendiri, mungkin mereka berpandangan mungkin disabilitas mungkin akan menjadi beban buat mereka, mana kadang ada orang yang seperti itu gitu. Jadi ya hal itu seharusnya ya nggak terjadi lagi lah di perguruan tinggi. Kalian kan juga sudah besar, sudah bisa berpikir, harusnya tidak ada ketimpangan atau diskriminasi itu sendiri sih. Itu yang saya alami waktu itu, sampai sekarang pun kadang juga masih ada sedikit-sedikit, tapi nggak separah yang dulu gitu. Jadi teman-teman lambat laun juga mulai sadar gitu bahwa teman-teman disabilitas itu juga juga memiliki hak yang sama untuk belajar di situ. Jadi kita sama-sama di perguruan tinggi, sama-sama belajar kuliah, sama-sama belajar ini. Jadi harapan saya juga teman-teman ini juga bisa memberikan akses kepada teman-teman yang disabilitas gitu, karena kebanyakan itu tadi ada yang terlalu diskriminatif, ada juga yang terlalu kadang kalau sampai takutnya dimanjakan gitu, dalam artian gini, dia dimasukkan dalam kelompok itu tapi nggak disuruh mengerjakan tugas. Akhirnya apa? Akhirnya juga akan menimbulkan suatu ketimpangan dari teman-teman disabilitas itu sendiri. Mereka akan berpikir seperti ini, berpikir untuk bahasa ininya itu mengandalkan temannya gitu. Karena mungkin dia akan berpandangan, kemarin di kelompok ini aku banyak dibantu, aku nggak perlu mengerjakan tugas. Semoga aku dapat kelompok ini supaya aku nggak kebagian tugasnya. Jadi hal-hal yang seperti itu juga yang harus dihindari oleh teman-teman disabilitas itu sendiri, di mana dia harus berperan aktif gitu dalam setiap kegiatan perkuliahan, tugas kuliah maupun kerja kelompok seperti itu. Baik ya, untuk pertanyaan selanjutnya, di usia berapa kakak mendapatkan pelayanan dan fasilitas pendidikan inklusif? Lalu apa hal yang paling kakak sukai dari pengalaman sekolah di sana? Kalau pendidikan inklusif yang tepat, yang menurut saya bagus ya mungkin ya di perguruan tinggi. Karena ketika awal saya masuk mendapatkan pendidikan inklusif itu kan sebenarnya di SMA. Dan di SMA itu ya nggak berjalan dengan baik karena sekolahnya sekolahnya waktu itu ya hanya sekedar menerima teman-teman disabilitas, tapi nggak bisa memberikan pelayanan yang baik dan maksimal untuk teman-teman disabilitas. Tapi ketika saya masuk selama saya kuliah juga di perguruan tinggi juga, saya sudah mulai ada peningkatan kemajuan di mana sudah banyak itu tadi mendapatkan sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan. Dalam artian saya mendapatkan fasilitas yang saya butuhkan namun belum sepenuhnya gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang di awal tadi, pendidikan inklusifnya sudah berjalan dengan baik namun juga perlu ditingkatkan lagi seperti itu.
Jadi fasilitas tersebut apakah membantu kakak atau bagaimana? Kalau menurut saya sudah banyak membantu, namun juga ada perlu juga yang harus evaluasi juga terkait dengan penggunaannya seperti itu. Karena saya menilai di kampus sendiri juga banyak tempat-tempat yang belum bisa diakses oleh teman-teman disabilitas, padahal tempat itu penting untuk teman-teman disabilitas. Itu kayak saya ngambil contoh ya, mungkin kalau teman-teman tahu di gedung PLB sendiri, nah itu ada yang namanya fasilitas khusus untuk teman-teman disabilitas kayak rem, terus juga toilet khusus teman-teman disabilitas dan yang lainnya. Tapi menurut saya juga belum bisa berfungsi dengan maksimal gitu loh. Jadi masih banyak fasilitas itu yang terbengkalai karena nggak terawat, kan akhirnya rusak jadi nggak bisa dipakai. Jadi itu juga menjadi salah satu poin tersendiri gimana saya merasa bahwa di kampus sendiri pun dan di jurusan tertentu pun yang sudah yang terkenal katanya memberikan layanan yang akses bagi teman-teman disabilitas, kalau mau diteliti lebih jauh belum bisa memberikan akses yang sepenuhnya untuk teman-teman disabilitas seperti itu. Dan juga ketika selama kegiatan perkuliahan juga ada seperti itu dalam artian gini, ada dosen yang memberikan tugas itu hanya asal gitu, nggak lihat kalau di situ juga ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus, ada mahasiswa disabilitasnya saja, hingga akhirnya disamaratakan. Jadi kadang juga apa ya, yang saya rasakan juga sulit gitu ketika saya seorang disabilitas tapi saya disuruh untuk mengerjakan tugas yang sama dengan teman-teman yang disabilitas atau teman-teman yang tipikal. Jadi kan kami kesulitan gitu, sehingga harus ngelobi ke dosennya, ke penanggung jawab kelasnya, ketua kelasnya, baru dosen itu paham gitu loh. Harusnya sejak dari awal dosen itu menanyakan apakah di kelas itu udah teman-teman disabilitas, sehingga dari awal sudah diketahui, oh di kelas ini ada disabilitas tunanetra misalnya. Oh kalau tunanetra itu apa sih yang menjadi kendala, oh di bagian ini nanti tugasnya diganti seperti itu. Begitupun juga dengan teman-teman disabilitas yang lain. Jadi tugasnya itu diharapkan bisa menyesuaikan dengan karakteristik setiap individu dengan penyandang disabilitas itu, sehingga ketika dosen memberikan tugas itu juga tepat sasaran gitu. Teman-teman disabilitas juga bisa paham, teman-teman yang tipikal juga nggak perlu terlalu repot banyak untuk menjelaskan seperti itu. Lalu untuk dosen yang mudah untuk memberi tugas itu bagaimana caranya mereka memberi tugas pada kakak yang disabilitas atau mahasiswa lain? Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, dosen itu ada beberapa dosen yang dari awal ditanyain dulu kan setiap masuk kelas itu, ada teman-teman disabilitas nggak di kelas ini gitu-gitu. Nanti biasanya dosen itu kan udah tahu kan di situ ada disabilitasnya atau enggak, karena itu tadi di sebelum awal kegiatan perkuliahan itu pasti kan berkenalan semuanya kan, jadi dikenalkan terlebih dahulu siapa-siapa dan di situ juga si mahasiswanya juga kadang menjelaskan gitu, saya seorang penyandang disabilitas. Jadi mulai dari situ ada dosen yang langsung dan ketika dia memberikan tugas, oh dia udah tahu gitu, jadi mahasiswa ini adalah seorang penyandang disabilitas. Makanya seringnya dia memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dari kemampuan dari mahasiswa penyandang disabilitasnya itu sendiri gitu, seperti itu. Tapi juga ada dosen yang lain sudah tahu sih sebenarnya dia mahasiswa penyandang disabilitas juga, tapi ya nggak peduli gitu, jadi disamaratakan gitu. Jadi dengan teman-teman yang lain gitu, dengan alasan karena masih ada temennya kok, nanti bisa minta bantuan
teman sekelasnya, padahal belum tentu kan teman sekelasnya itu mau membantu seperti itu. Itu yang saya alami dari awal semester 1 hingga mulai saat ini saya semester 7 seperti itu. Itu sih kendala yang saya hadapi. Dan kalau kesah saya seperti itu. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana saran Kakak untuk dosen dan juga kampus agar lebih baik dalam mendukung mahasiswa yang mengalami disabilitas? Bukan mengalami sih, lebih ke mengalami ya, yes, itulah. Kalau untuk saran dari saya untuk dosen, saya nggak menuntut banyak sih, hanya dosen itu hanya harusnya, karena kan dosen itu dari awal juga harusnya komunikasi sih yang lebih besar kan, komunikasi kepada PJ, penanggung jawab kelasnya atau ketua kelasnya terkait dengan keberadaan teman-teman disabilitas dan ragam disabilitasnya itu apa saja, sehingga ketika dosen itu akan memberikan tugas, harusnya dosen itu tahu, oh di kelas ini ada mahasiswa disabilitas ini, yang ini. Jadi seenggaknya sudah tahu tugas yang harus diberikan itu. Kalau misalkan dia mengalami hambatan sekian, harusnya tugasnya seperti apa itu. Jadi sudah tahu, tidak asal memberikan tugas seperti itu. Dan saya juga buat perguruan tinggi, ya libatkanlah teman-teman disabilitas ketika membangun sarana atau prasarana. Jangan hanya asal ini dibangun hanya sekedar untuk memenuhi supaya biar terlihat akses gitu. Jadi tidak melibatkan disabilitas dengan alasan mungkin mereka dibangunkan seperti ini, bisa disediakan fasilitas, mungkin mereka bisa pakai. Tapi kalau nggak ada sosialisasi, mereka mana tahu ternyata di kampus itu ada fasilitas itu. Gitu sih. Juga untuk pertanyaan terakhir yang akan disampaikan, bagaimana apa pesan Kakak untuk mahasiswa yang mengalami disabilitas yang mungkin merasa masih kurang percaya diri dalam menempuh pendidikan inklusif? Untuk pesan dan kesan untuk mahasiswa disabilitas khususnya, jangan pernah kamu punya rasa minder dengan kondisimu yang sekarang gitu. Karena kalau ketika kamu minder, kamu udah nggak percaya diri dari awal, ya kamu akan kesulitan gitu. Dan satu lagi, kamu juga harus pandai untuk berkomunikasi. Karena kenapa, kalau kamu hanya diam aja di dalam kelas, ya selamanya kamu tidak akan mendapatkan apapun. Jadi kamu harus aktif di dalam kelas supaya teman-teman mau tahu bahwa kamu itu juga dihargai di situ. Ada dosen juga tahu kondisimu seperti itu juga, supaya kampus juga bisa memberikan lebih ke fasilitas lah gitu, seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin mereka bisa bersuara, mungkin akan banyak langsung ditanggapi. Beda dengan zaman saya, harus protes dulu, nunggu beberapa waktu baru di ACC. Kalau saya rasa mungkin kampus yang sekarang lebih cepat ya responnya seperti itu. Terbukti juga dengan banyaknya peningkatan sarana dan prasarana yang sekarang ini mulai dibangun untuk menunjang aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas yang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di UNESA itu sendiri. Pada pendidikan inklusif diperlukan dukungan dari orang tua, guru, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah, aksesibel, dan suportif bagi setiap siswa. Mari kita wujudkan pendidikan inklusif untuk memberikan kesempatan bagi siswa. UNESA, kampus ramah disabilitas, siap menerapkan kesetaraan bagi semua mahasiswa.
Dengan pendidikan inklusif, kita bisa menciptakan generasi yang lebih adil, setara, dan peduli terhadap perbedaan. Lingkungan belajar yang menghargai keunikan setiap individu akan membentuk masyarakat yang lebih terbuka, di mana setiap orang dapat berkontribusi tanpa batasan. Dalam suasana yang menerima dan mendukung ini, potensi setiap siswa dapat berkembang secara maksimal, menciptakan masa depan yang lebih siap menghadapi tantangan global.